Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 ya, pertemuan ke-11 dari mata kuliah persamaan diferensial parsial secara daring. Materi kali ini saya akan masuk ke materi tentang gelombang berjalan atau traveling wave. Jadi salah satu materi yang cukup penting di persamaan diferensial parsial karena aplikasinya sangat banyak gitu ya. Jadi traveling, jadi kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah mencoba untuk menggambarkan atau mensimulasikan atau menganimasikan bentuk solusi yang waktunya berubah dengan X spasial yang tetap, jadi terlihat seperti animasi seperti itu ya. Jadi salah satu aplikasinya adalah untuk mencari gelombang yang berjalan. Jadi gelombang yang berjalan bisa kalian lihat di ombak, bisa kalian lihat di fluida yang mengalir. Kebanyakan sih memang di fluida gitu ya. Dan banyak juga persamaan-persamaan matematik yang solusinya ternyata jika kita simulasikan atau animasikan, dia akan berbentuk sebagai gelombang berjalan. Oke, jadi saya langsung masuk ke materinya. Jadi apa itu gelombang berjalan gitu ya. Jadi kalau secara matematis kita punya definisi tentang gelombang yang berjalan. Jadi gelombang yang berjalan itu apa? UXT-nya kita bisa nyatakan, jadi jalannya satu dimensi ya, dimensi spasialnya hanya X dan dimensi time-nya T gitu ya. Jadi hanya ada dua variabel spasial, yang satu dimensi dan waktu. Sehingga definisi untuk gelombang berjalan atau traveling wave itu memiliki representasi matematis sebagai UXT sama dengan suatu fungsi f yang kontinu pastinya dan dapat diturunkan ya, atau differentiable f fungsi dari x min ct gitu, dengan f adalah suatu fungsi variabel dan c adalah konstanta 0. Nah, C di sini menjadi konstanta yang penting. Kenapa? Karena konstanta C itu menyatakan kecepatan dari F, gitu ya. Bergeraknya F dinyatakan oleh C. Oke, jadi kalau di kalkulus 1 sudah pernah belajar menggambar grafik canggih. Nah, untuk di grafik canggih itu ketika kita punya fx, lalu fx-nya saya komposisikan menjadi fx min ct, artinya fx min ct itu sama saja dengan menggambarkan fx yang berjalan ke arah kanan ya, ke arah kanan dengan kecepatannya ct gitu ya. Nah, itulah kenapa itu kita bentuk umum atau representasi matematis dari gelombang berjalan berbentuk UXT fx min ct. Oke, jadi animasi dari fungsi UXT dimulai dari nilai awal. Jadi kalau kita tidak punya nilai awal, maka kita tidak bisa menentukan bentuk atau di sini disebutnya shape-nya gitu ya. Jadi shape-nya dari solusi UXT-nya kita tidak bisa tentukan kalau kita tidak bisa kalau kita tidak mempunyai nilai awal fx. Jadi kita harus punya dulu nilai awalnya seperti apa. Tentunya jika nilai awalnya misalkan katakan nilai awalnya berupa fungsi eksponensial, akan berbeda dengan bentuk solusi ketika nilai awalnya berbentuk fungsi sin misalkan. Seperti itu. Jadi ada beberapa poin penting. Jadi jika C atau kecepatannya positif, tandanya positif, maka UXT-nya sama dengan fx min ct. Ketika T meningkat secara kontinu merupakan translasi dari syarat awal fx atau ux0 sebesar ct ke arah sumbu x positif. Jadi ketika x min ct artinya dia geser ke kanan searah sumbu x positif. Sebaliknya jika c-nya negatif maka uxt-nya fx min ct, di mana fx-nya bergerak searah sumbu x negatif dengan kecepatannya absolut c. Jadi besar kecepatannya sebesar c, arahnya ke arah sumbu x negatif. Seperti itu. Nah, ini kenapa tulisnya sama Bu? Fx min ct sama f yang c positif x min ct, c kurang dari 0 juga x min ct ya. Ketika saya tulis c lebih dari 0, maka di sini jadi fx min ct. Ketika c kurang dari 0, ini kan artinya c-nya di sini negatif ya. Artinya secara eksplisit kalau saya menganggap c-nya positif, jadi uxt-nya adalah fx plus ct ya. Jadi bergerak ke arah kiri.
Oke. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan saya punya fungsi UXT di mana fungsi UXT itu adalah eksponensial min X min 5T kuadrat. Artinya ketika T-nya 0, saya punya syarat awal. Syarat awalnya adalah E pangkat min X kuadrat. Karena C-nya positif, maka sama saja dengan memplot E min X kuadrat yang bergerak ke kanan atau arah sumbu X positif dengan kecepatan 5. Jadi C-nya di sini 5, makanya kecepatannya 5. Ilustrasinya seperti apa? Jadi ini saya gambarkan frame animasi untuk tiap T. Jadi T0, T1, T2 dan T3. Untuk T1 di sini bisa dilihat puncaknya ada di X0. Lalu ketika T sama dengan 1, maka puncak dari solusinya itu atau titik maksimumnya ada di 5. Gitu ya. Jadi ketika T-nya jalan 1, ternyata puncaknya jalan sejauh 5 posisi X. Begitu juga ketika T-nya dinaikkan menjadi T sama dengan 2, maka dia posisi puncaknya jadi di X sama dengan 10. Lalu T-nya dinaikkan jadi 3, berarti X-nya puncaknya ada di 15 gitu ya. Jadi itu artinya kecepatan 5. Jadi kalau T-nya saya naikkan 1, maka kurvanya akan bergeser sejauh 5 satuan ke arah kanan. Gitu ya. Oke. Lalu contoh berikutnya, misalkan saya punya fungsi UXT berbentuk cos 2x plus 6t. Cos 2x plus 6t, apakah ini traveling wave? Ya, ini bisa dilihat sebagai gelombang berjalan atau traveling wave. Kita tuliskan ulang, jadi biar terlihat traveling wave-nya seperti apa, kita tuliskan UXT-nya sebagai cos 2 dikali x plus 3t. Sehingga kita dapat UX0 ketika t-nya 0, kita dapat cos 2x ya. Artinya ketika T-nya 0, posisinya dia yang merah ya, yang merah gitu ya. Nah, kan di sini kecepatannya berarti apa? Kecepatannya Y-nya negatif 3 ya. Artinya dia harus bergerak ke arah kecepatannya adalah positif 3. Maka sama saja dengan menggambar cos 2x yang bergerak ke arah sumbu x negatif dengan kecepatan 3 ya. Iya, betul. Ini yang awal T0, ini ke arah kanan ya. Ya. Oke. Lalu yang ini solusi, ini harusnya saya perbaiki sepertinya. Jadi nanti ini saya perbaiki dulu, ini seharusnya dia ini seolah-olah ini geraknya ke arah kanan ya, padahal seharusnya dia geraknya ke arah sumbu X negatif, jadi harusnya geraknya ke arah kiri. Ini harus saya cek ulang, nanti akan saya perbaiki untuk slide-nya ketika slide-nya saya upload di e-learning ya. Oke, lalu bagaimana untuk mencari bentuk solusi gelombang berjalan dari suatu persamaan diferensial parsial? Jadi kalau traveling wave, bentuk traveling wave tadi kita tahu UXT Fx min sama dengan Fx min Ct, maka solusi gelombang berjalan ya UXT-nya kita anggap solusinya berbentuk Fx min Ct atau solusi yang memenuhi yang bisa kita lihat sebagai komposisi fungsi f terhadap x min Ct. Caranya bagaimana? Cara pertama adalah kita asumsikan bahwa solusi persamaan diferensial parsial tersebut berbentuk UXT yang sama dengan Fx min Ct. Lalu substitusikan solusi atau asumsi ini, asumsi atau kita bilangnya ansat gitu ya. Jadi kita substitusikan ansatnya ke persamaan diferensial parsial yang mau kita cari solusinya, lalu kita sederhanakan sehingga ketemu fungsi f dan konstanta c yang sesuai dengan PDP yang diberikan. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya, misalkan saya punya gelombang. Ini gelombang satu dimensi ya. Gelombang satu dimensi, koefisiennya A, hanya positif. Berarti kita mau mencari solusi yang berbentuk gelombang berjalan. Kita asumsikan UXT-nya berbentuk Fx min Ct. Artinya kita harus mencari turunan kedua terhadap T dan turunan kedua terhadap X ya. Turunan pertama dulu sebelum ke turunan kedua. Turunan pertama terhadap T dari fungsi ini, kita tahu fungsi UXT-nya adalah fungsi X dan fungsi T. Artinya kalau mau diturunkan terhadap T, gunakan aturan rantai. Jadi
F-nya diturunkan terhadap X min CT dikalikan X min CT diturunkan terhadap T. Jadi X min CT diturunkan terhadap T, saya dapat min C, sedangkan ini turunan F aksen X min CT per do F X min CT per do X min CT ya. Jadi aksen ini bukan waktu ya, tapi turunan terhadap X min CT. Begitu juga untuk yang UX berarti turunan F aksen X min CT dikalikan X min CT diturunkan terhadap X. Ini turunannya 1, sehingga saya dapat F aksen X min CT. Lalu karena kita butuhnya untuk turunan kedua terhadap T maupun terhadap X, maka kita cari tahu lagi turunan keduanya seperti apa. Jadi di sini dapat UTT-nya atau turunan kedua terhadap T-nya, turunan pertama terhadap T kita turunkan lagi terhadap T. Artinya ini saya punya min C F double aksen X min CT dikali X min CT turunkan terhadap T, saya dapat C kuadrat F double aksen X min CT. Begitu pula untuk U double aksen X, U diturunkan terhadap X 2 kali sama dengan F double aksen X min CT dikali X min CT turunkan terhadap X. Ini turunkan terhadap X1 sehingga dapat F aksen F double aksen X min CT. Kita tinggal substitusikan persamaan yang kita dapat di persamaan kedua ke dalam persamaan pertama, sehingga diperoleh bentuknya persamaan ketiga ya, C kuadrat F double aksen X min CT A F double aksen X min CT. Kalau melihatnya F dalam X min CT jadi lebih berat ya, jadi ada baiknya kita misalkan bahwa Z atau X min CT sebagai suatu fungsi baru Z. Nah ini seringkali disebut sebagai moving frame koordinat gitu. Jadi dari koordinat spasial dan waktu kita transformasikan menjadi kita transformasikan ke moving frame koordinat. Nah, ketika disubstitusi Z sama dengan X min CT, maka lebih sederhana bentuknya, kita dapat C kuadrat min A dikali F double aksen dikali Z sama dengan 0. Karena ini dikali sama dengan 0, artinya dengan mudah kita bisa faktorkan ya. Faktor yang pertama adalah C kuadrat min A, faktor yang kedua adalah F double aksen Z. Kita dapat C kuadrat min A sama dengan 0 atau F double aksen Z sama dengan 0. Untuk F double aksen Z sama dengan 0, nah ini kan sebenarnya persamaan diferensial biasa order 2 ya. Berarti solusinya kalian bisa integralkan biasa, integralkan 2 kali, maka kita dapat FZ-nya adalah A plus BZ. Tentunya dengan B yang tidak 0. Karena kalau B-nya 0, artinya FZ-nya hanya sama dengan A. Artinya FZ hanya merupakan fungsi konstan. Kalau merupakan FZ-nya merupakan fungsi konstan, jadi tidak menarik untuk dilihat karena kita tidak bisa melihat traveling wave-nya atau fenomena gelombang berjalannya kita tidak bisa lihat. Jadi yang kita mau adalah FZ-nya bukan fungsi konstan sehingga B tidak boleh 0. Sehingga untuk kondisi ini, untuk FZ sama dengan A plus BZ, saya dapat UXT-nya adalah A plus B, Z-nya adalah X min CT gitu ya. Lalu berarti dengan ketentuan apa? A, B-nya tidak sama dengan 0 dan C-nya juga tidak sama dengan 0 ya. Oke. Lalu kemungkinan yang kedua kita dapatkan dari faktor C kuadrat min A sama dengan 0, sehingga dapat C-nya adalah plus minus akar A. Pada kondisi ini fungsi FZ adalah fungsi yang dapat diturunkan 2 kali dan tak konstan, karena kita butuh F double aksen Z sama dengan F double aksen. Jadi kalau kita mau anggap faktor C kuadrat min A sama dengan 0, kita anggap F double aksen Z adalah fungsi sembarang. Yang pasti fungsinya harus dapat diturunkan 2 kali biar F double aksen Z-nya terdefinisi ya. Jadi pada kondisi ini FZ adalah fungsi yang dapat diturunkan 2 kali dan tak konstan. Kita ambil C-nya adalah plus minus akar A, sehingga UXT-nya kita tahu tadi kan solusi umumnya berbentuk UXT Fx min CT. Karena C-nya plus minus akar A, berarti UXT-nya ada 2. Fx min akar A kali T dan UXT Fx plus akar A dikali T ya. Jadi untuk bentuk ini, bentuk gelombang berjalan yang umum seperti ini, tanpa ada syarat awal, tanpa ada initial condition, kita bisa dapat solusi berbentuk gelombang berjalannya ada 3, 1, 2, dan 3. Jadi ketika diberikan kendala lagi, diberikan syarat tambahan berupa nilai awal,
berarti itu solusinya akan menyesuaikan dengan solusi yang pas, menyesuaikan dari 3 ini mana yang paling memenuhi dengan syarat awal yang diberikan, gitu ya. Oke, contoh soal berikutnya, misalkan saya punya persamaan adveksi seperti ini. Kita mau mencari solusi gelombang berjalannya. Artinya yang pertama harus kita lakukan adalah mengasumsikan solusinya berbentuk fx min ct. Substitusikan uxt ini ke dalam persamaan 5 dan memisalkan z sama dengan x min ct, sehingga kita dapat min c f aksen z ditambah a f aksen z sama dengan, ini disederhanakan, saya punya a min c dikali f aksen z sama dengan 0. Sama seperti cara sebelumnya, kita punya 2 faktor di sini, a min c sama dengan 0 atau f aksen z sama dengan 0. Oke, yang pertama untuk f aksen z sama dengan 0. Fungsi fz yang memenuhi pastinya hanya fz berupa fungsi konstan, gitu ya. Nah, kita tidak mau bahwa fz ini berupa fungsi konstan, karena kalau fungsi konstan tidak bisa dilihat solusi gelombang berjalannya ya. Maka solusi dari f aksen z sama dengan 0 ini kita abaikan. Lalu dari faktor yang pertama kita dapat a min c sama dengan 0. Artinya kecepatan gelombang berjalannya itu sebesar a, gitu ya, c sama dengan a, sehingga kita bisa dapatkan uxt nya adalah fx, c nya diganti dengan a, x min a t, gitu. Nah, bentuk f nya gimana? Bentuk f nya bergantung dari syarat awal yang diberikan. Jadi ini memberikan bentuk umum dari solusi persamaan adveksi, gitu ya, tanpa ada syarat awal. Jika syarat awal diberikan, misalkan diberikan bahwa ux0 nya berbentuk sin x plus cos x, berarti uxt nya tinggal kalian ganti jadi sin x min at plus cos x min at, gitu ya. Oke, nah yang ini bisa kalian coba, ini saya jadikan sebagai soal tugas. Jadi silahkan tentukan solusi gelombang berjalan dari persamaan Klein-Gordon, di mana Klein-Gordon itu bentuknya UTT sama dengan AUXX min BU dengan AB adalah konstanta positif. Jadi persamaan Klein-Gordon ini bentuknya seperti persamaan gelombang tapi ada tambahan suku min BU, gitu ya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya saya akan mencoba membahas mengenai apa sih persamaan Klein-Gordon ini, dan satu lagi ada Claude-Friis equation, gitu ya. Jadi nanti ada beberapa persamaan PDP yang penting untuk dipelajari, akan coba saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, kalau ini persamaan sin-Gordon. Jadi kalau Klein-Gordon tadi di sininya min BU, gitu ya. Kalau sin-Gordon bentuknya sin, di sininya jadi sin U, gitu. Nah, untuk persamaan sin-Gordon ini step-stepnya untuk mencari traveling wave solutionnya, bahwa kita harus mencari bentuk ini dulu. Jadi substitusikan bahwa uxt-nya sama dengan fx min ct, z-nya sama dengan x min ct, sehingga kalian bisa dapatkan 1 min c kuadrat f double aksen z sama dengan sin fz, gitu ya. Nah, ini memang tidak saya tuliskan secara detail di sini karena biar kalian juga mencoba, gitu. Karena kadang kalau hanya dijelaskan jadi tidak terlalu paham. Jadi kalau kalian tidak mau coba memotret sendiri, itu nggak merasuk, gitu, nggak masuk ke dalam pikiran kalian, gitu ya. Oke. Nah, yang nomor 2, setelah ketemu formula nomor 6, kita lihat bahwa formula ke-6 ini berbentuk persamaan diferensial order 2 karena turunan kedua. Tapi lihat bahwa tidak ada f aksen z atau tidak ada turunan pertama terhadap f. Maka kita bisa mereduksi bagian ini menjadi persamaan order 1 dengan mengalihkan kedua ruas dengan f aksen z lalu mengintegralkan kedua ruas terhadap z. Jadi integral parsial, gitu ya. Kalikan dulu terhadap f aksen z lalu integralkan. Kemudian tunjukkan bahwa persamaan tersebut ketika sudah dikalikan dengan f aksen z dan diintegralkan, maka ruas kirinya sama dengan 1 min c kuadrat f aksen z kuadrat sama dengan a min 2 cos fz dengan a nya konstanta. Oke, kita pilih suatu A-nya kan konstanta ya, misalkan saya sebut A-nya 2, gitu ya. A-nya 2 dan C-nya antara 0 dan 1. Maka tunjukkan bahwa persamaan order 1 bagian B ini
itu bisa kita tuliskan sebagai f aksen z kuadrat sama dengan 4/1 min c kuadrat sin kuadrat fz per 2. Nah, ini dapatnya dari mana? Coba dipikirkan. Jadi ketika A-nya saya pasang 2, ini bisa difaktorkan ya. Jadi 2 dikali 1 min cos fz per 1 min c kuadrat. Terus 1 min cos fz berarti bisa saya jadikan apa? Bentuk sin kuadrat ya. Nah, itu coba diturunkan gitu ya. Jadi persamaan sin kuadrat ini ya juga akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, lalu setelah diperoleh persamaan yang ini tadi, f aksen z sama dengan 4/1 min c kuadrat sin kuadrat fz per 2, kita bisa temukan solusinya berbentuk ini. Fz sama dengan 4 arkestan eksponensial z per akar 1 min c kuadrat. Nah, ini dapat dari mana ya? Oke, ini bisa kalian coba-coba gitu ya, atau karena ini sudah diberikan, substitusikan saja, cek saja, verifikasi saja. Jadi fz-nya ini substitusikan ke sini apakah benar memenuhi persamaan yang paling bawah gitu ya. Hanya disuruh untuk memverifikasi, bukan mencari kan gitu. Nah, sehingga solusinya berbentuk 4 arkes tangan eksponensial z per akar 1 min c kuadrat dengan c-nya antara 0 dan 1. Jadi kecepatannya tidak boleh 1 ya, karena kalau 1 jadi di sini tidak terdefinisi. Tidak boleh lebih dari 1 juga karena ada akar. Jadi memang daerah domainnya terbatas di antara 0 dan 1 gitu. Dan tidak boleh 1. 0 masih boleh. Oke. Nah, jadi solusinya kalau dikembalikan z-nya diganti menjadi x min ct, saya dapat 4 arkes tangan eksponensial x min ct per akar 1 min c kuadrat. Nah, ini kalau saya plot gitu ya, uxt-nya saya plot untuk c 0,25, c-nya berbeda, c-nya 0,5 dan c 0,75. Jadi meningkat gitu ya. Di sini untuk t yang sama, t036, t036, t03 dan 6. Untuk ketika kecepatannya 0,25 terlihat bahwa memang ketika kecepatannya naik maka solusinya itu lebih cepat untuk bergeser ya, seperti dugaan kita bahwa C itu adalah kecepatan gelombang. Jadi ketika C-nya makin besar artinya gelombang juga makin cepat berjalan ke arah kanan gitu ya, karena ini kan X min CT, artinya dia bergerak ke arah sumbu X positif gitu. Lalu kalian bisa lihat bahwa bentuk kurvanya atau bentuk solusinya ketika saya pasang C-nya lebih kecil itu bentuk solusinya jadi lebih landai ya, sedangkan yang C 0,75 itu jadi lebih tegak gitu ya. Jadi ini perubahannya lebih cepat gitu. Jadi yang ketika C-nya 0,75 berubah dari 0 ke 6,28 atau 2pi itu lebih cepat. Sedangkan yang C-nya 0,25 lebih lambat gitu ya. Nah, jadi C-nya juga ternyata selain mempengaruhi bentuk atau kecepatan gelombangnya berjalan juga mempengaruhi bentuk gelombangnya sedikit gitu ya, ke ketinggian gelombang kemiringan gelombang. Jadi C 0,25 itu lebih landai dibandingkan C 0,75. Oke. Nah, ini ada istilah lain terkait dengan front dan post gitu. Jadi saya memang mencoba untuk memotivasi kalian untuk bisa tahu istilah-istilah yang sering dipakai gitu. Nah, istilah-istilah ini seringkali dipakai pada jurnal-jurnal ilmiah. Jurnal-jurnal ilmiah yang mengkaji tentang persamaan diferensial parsial. Jadi nggak kaget gitu ya ketika baca jurnal ada istilah traveling wave, ada istilah front, ada istilah pulse, itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi saya coba bahas di sini gitu ya. Oke, jadi wave fronts itu artinya gelombang berjalan, disebut wave fronts jika limit x menuju min tak hingganya itu suatu K1 dan limit x menuju tak hingganya suatu K2 ya. Jadi kalian bisa lihat di gambar sebelah kiri itu ini kita sebutnya front gitu. Jadi yang di sini ketika x menuju min tak hingga dia nilainya K1, yang K1-nya sama dengan 0, lalu yang x menuju tak hingganya K2, K2-nya adalah 2pi atau 6,28 ya. Nah, ini saya sebutnya front. Kenapa front itu menjadi penting? Jadi seringkali front ini digunakan untuk
solusinya itu digunakan untuk memodelkan aliran fluida. Yang paling mudah untuk digambarkan itu aliran fluida aliran fluida di pantai gitu ya, laut ke darat. Mungkin waktu SMP atau mungkin SD ya pernah mendengar istilah angin laut, angin darat gitu ya. Kalau angin laut berarti angin yang berhembus dari laut ke darat, angin darat berarti angin yang berhembus dari darat ke laut. Biasanya digunakan nelayan untuk pergi mengambil ikan dan pulang mengambil ikan, seperti itu ya. Nelayan yang menggunakan layar, terutama layar di kapalnya, di perahunya. Nah, wavefront ini yang menyebabkan terjadinya wavefront yang di angin itu ya. Jadi fluida itu atau udara itu kita juga bisa anggap sebagai fluida yang mengalir gitu ya. Nah, karena ada aliran itu maka terjadi yang namanya angin. Terjadinya angin laut dan angin darat itu apa? Ada yang pernah ingat? Terjadinya karena adanya perbedaan suhu di laut dan di darat gitu ya. Jadi katakan ketika di darat suhunya 0, di laut suhunya lebih panas, maka ada kecenderungan untuk pindah gitu ya. Jadi suhu yang panas itu geser ke dingin gitu, ada aliran air. Nah, pergerakan anginnya itu, pergerakan suhunya yang menyebabkan angin itu ya, ini alirannya itu jadi mengikuti front ini gitu. Jadi geser gitu ya, pelan-pelan. Nah, lalu ada lagi yang namanya pulse. Jadi kalau pulse itu ketika K1 dan K2-nya sama gitu ya. Jadi seperti di contoh 1 tadi, ketika kita plot eksponensial min x min 3t kuadrat ya, atau 5t kuadrat, saya lupa. Ini saya pakainya eksponensial min x min 3t kuadrat. Nah, di sini kita peroleh ketika t-nya 0 di sini ya, dia di 0, lalu ketika t-nya 1 dia geser 3, lalu t-nya 2 dia geser jadi 3 ya, betul ya. Ini 2 ini. Oh, ini 2 dan 4 ini. Jadi 2t ini. 0, 2 dan 4. Jadi dia geser ke sebelah kanan gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa limit x menuju min tak hingga itu nilainya 0, x untuk grafik yang merah ya, untuk x menuju plus tak hingga itu nilainya juga 0. Artinya K1 dan K2 sama-sama 0. Jadi ini kita sebut sebagai pulse. Apakah selalu 0, Bu? Tidak. Jadi misalkan solusinya berbentuk begini, ketika kiri dan kanannya tidak 0, 0,5 misalkan kiri dan kanannya. Itu juga disebut sebagai pulse gitu ya. Oke. Contoh soalnya. Jadi gelombang berjalan E pangkat min X min 5T merupakan pulse. Jadi cara ngeceknya tanpa ngeplot pun bisa. Kenapa? Karena kalian tinggal mencari X. Ini harusnya X menuju min tak hingga ya. Limit X menuju min tak hingga dari UXT sama dengan 0. Limit X menuju tak hingga dari E pangkat min X min 5T kuadrat juga sama dengan 0. Artinya K1 0, K2 nya 0, K1 sama dengan K2, maka dia pulse. Lalu yang nomor 2, misalkan saya punya UXT 4 akes tangan eksponensial X min CT per akar 1 min C kuadrat. Ini solusi dari Sine-Gordon equation. Ini merupakan front. Kenapa? Karena limit X menuju min tak hingganya itu 0 dan X menuju tak hingganya adalah 2pi gitu ya. Nah, untuk yang nomor 3, UXT-nya cos 2X plus 6T. Bukanlah wavefront ataupun pulse karena X menuju tak hingga UXT-nya tidak ada. Karena bentuknya kan cos ya, kosinus tidak menuju ke suatu nilai apapun untuk X menuju min tak hingga dan tak hingganya karena dia berupa fungsi periode. Jadi kita tidak bisa sebut sebagai front maupun pulse gitu ya. Nah, ini adalah bentuk solusi dari cos 2X plus 6T. Lalu kalau tidak termasuk front atau pulse berarti termasuk yang apa? Apakah ada jenis lain dari gelombang berjalan? Oke, apa jenis lain dari gelombang berjalannya UXT cos 2X plus 6T jika ada gitu ya. Nah, ini kita punya satu istilah lagi tentang wave trains. Jadi wave trains itu artinya gelombang yang berturut-turut gitulah. Jadi kayak kereta, gerbong kereta itu kan berturut-turut gitu ya, berjejer-jejer gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai wave trains. Bentuk umumnya berbentuk UXT FKX min omega T. Atau bisa jadi omeganya jadi plus FKX plus omega T, di mana ini yang penting bahwa FZ-nya adalah fungsi periodik.
Di FZ-nya harus fungsi periodik, bisa cos, bisa sinus. Kalau eksponensial tidak bisa ya, karena eksponensial bukan fungsi periodik. Oke, jadi UXT yang sama dengan A cos KX min omega T dapat ditulis ulang sebagai K-nya saya keluarkan ke depan, X min omega K per T. Sehingga dilihat sebagai fungsi FZ A cos KX yang bergerak dengan kecepatan sebesar omega per K. Ya, gitu ya. Nah, K ini sering disebut sebagai bilangan gelombang, yakni banyaknya siklus dari gelombang periodik yang muncul di layar dengan panjang X sebesar 2pi. Sedangkan omega disebut sebagai frekuensi sirkular, yaitu banyaknya siklus dari gelombang yang melewati sebarang titik X yang tetap pada sumbu X selama selang waktu 2pi, gitu ya. Untuk mencari wave tree-nya seperti apa? Kalau tadi mencari solusi gelombang berjalan, kita asumsikan dia bentuknya kan UXT-nya adalah Fx min Ct. Lalu kalau untuk wave train seperti apa? Wave train itu kita asumsikannya berbeda, jadi dia bentuknya A cos Kx min omega T. Jadi K-nya bilangan gelombang, sedangkan omeganya apa tadi? Omeganya adalah frekuensi sirkular, gitu ya. Jadi K-nya bilangan gelombang dan omeganya adalah frekuensi, gitu ya. Frekuensi sirkular lebih tepatnya. Lalu setelah kita substitusikan ini sama dengan cara sebelumnya, kita sederhanakan sehingga kita menemukan relasi antara K dan omega. Nah, karena K ini bilangan gelombang dan omeganya frekuensi, maka relasi antara bilangan gelombang dan frekuensi ini atau relasi antara K dan omega ini kita sebut sebagai wave trains, gitu ya. Relasi dispersi, Jadi relasi ini disebut sebagai relasi dispersi. Nah, relasi dispersi ini yang kita butuhkan untuk mencari solusi berbentuk wave train. Jelas ya? Oke, jadi selanjutnya. Misalkan kita mau mencari solusi wave train dari persamaan adveksi berikut. UT plus AUX sama dengan 0. Artinya kita asumsikan dulu solusinya berbentuk A cos KX min omega T. Substitusikan solusi ini ke persamaan 7, ke persamaan adveksi atau persamaan diferensial partial yang mau kita cari solusinya. Substitusikan, turunkan terhadap T, saya dapat omega A sin KX min omega T, turunkan terhadap X, saya dapat A min KA sin KX min omega T, sehingga dapat A kali omega min AK sin KX min omega T. Tentunya kita tidak mau A-nya 0 ya, karena kalau A-nya 0 berarti UXT kita jadi 0. Jadi nggak menarik untuk dilihat. Kita juga tidak bisa membuat sin Kx min omega T sama dengan 0, karena nilai sin itu fluktuatif antara min 1 sampai 1, gitu ya. Maka satu-satunya yang bisa dicari adalah omega min AK sama dengan 0 atau omeganya sama dengan AK. Nah, omega sama dengan AK ini yang kita sebut sebagai relasi dispersi untuk persamaan adveksi, gitu ya. Artinya solusi wave train dari persamaan 7 atau persamaan adveksi berbentuk cos K X min AT, atau A-nya ini harusnya ada A-nya ya. A cos, A-nya saya anggap 1. A cos K X min AT yang bergerak ke arah kanan dengan kecepatan C sama dengan A untuk sembarang bilangan gelombang K. Contoh lain, misalkan saya punya persamaan Klein-Gardner lagi berbentuk UTT sama dengan A UXX min BU. Nah, wave train kan berbentuk A cos KX min omega T. Substitusikan ini ke sini. Jadi kita cari turunan kedua dari T dan turunan kedua terhadap X. Substitusikan, ketemunya A dikali omega min AK kuadrat min B cos KX min omega T. Solusi dispersinya, karena kita tidak mau A-nya sama dengan 0 dan cosnya juga tidak mungkin 0, maka satu-satunya solusi ketika omega kuadrat min AK kuadrat min B sama dengan 0, atau bisa saya tulis omega kuadrat sama dengan AK kuadrat plus B. A, B dan B nya kan sudah jelas positif, gitu ya. Jadi omeganya sama dengan akar AK kuadrat plus B. Jadi ini tidak perlu kita ragukan eksistensinya karena bilangan yang diakarkan bilangan positif. Jadi selalu positif ya omeganya. Selalu ada atau selalu terdefinisi, sehingga solusi wave train menjadi solusi traveling wave berbentuk
A cos kx min akar AK kuadrat plus BT. Jadi omeganya kita ganti dengan AK kuadrat plus B dikali T. Atau bisa dibentuk ulang seperti ini gitu ya. Artinya kecepatannya sebesar AK kuadrat plus B per K kuadrat. Ini bisa disederhanakan menjadi A plus AB per omega kuadrat min B. Nah, C-nya kan jadi bergantung terhadap omega ya, atau bergantung terhadap K ya. Bisa dilihat kalau di solusi yang sebelumnya. Yang ini C-nya adalah sama dengan A. Jadi A-nya adalah suatu konstanta di persamaan adveksinya. Sedangkan untuk yang ini C-nya itu bergantung masih terhadap omega, gitu ya. Atau bergantung terhadap K. Sehingga kita sebut bahwa persamaan Klein-Garden ini bersifat dispersif gitu. Karena kecepatannya masih bergantung terhadap bilangan gelombang atau frekuensi sirkularnya gitu ya. Jadi kalau C-nya kita peroleh konstan, berarti dia tidak dispersif. Kalau C-nya masih bergantung terhadap K atau bergantung terhadap omega, maka kita sebut C-nya bersifat dispersif ya. Dispersif itu artinya nyebar gitu loh. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian coba. Jadi yang untuk tugas nomor 1 yang A ya, untuk yang nomor 1 yang untuk persamaan gelombang, dan yang nomor 2 adalah persamaan Burger linear. Jadi bisa dicoba, nanti saya buatkan link di e-learning. Tolong diketik ya, nanti saya berikan tempat untuk kalau mau ngetik pakai equation di e-learning boleh, kalau mau ngupload file juga boleh, tapi saya harapkan filenya itu bukan copy paste satu sama lain ya, walaupun ini memang namanya tugas, jadi sebetulnya kalian bebas untuk berdiskusi, tapi saya harapkan walaupun kalian berdiskusi bukan berarti hanya tukar-tukaran atau hanya ya tukar-tukaran jawaban gitu ya, ada satu sumber yang menyebarkan ke sumber yang lain. Nah, saya harapkan semua orang yang berdiskusi itu memahami maunya apa gitu, karena nanti ketika ujian pun kalian tidak bisa bertanyakan satu sama lain gitu ya. Jadi ketika tugas saya bebaskan untuk diskusi, tapi ketika ujian, kuis maupun ujian akhir semester saya tidak ingin ada yang berdiskusi gitu ya. Ya, jadi biar kalian juga paham materinya seperti apa. Oke, jadi begitu untuk pertemuan hari ini terkait mata kuliah persamaan diferensial parsial. Jadi tugasnya nanti bisa langsung diupload di e-learning, nanti saya bikinkan linknya. Semoga bisa dipahami untuk materinya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan terima kasih atas perhatiannya yang diberikan oleh kalian dalam mata kuliah ini. Oke, saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.